Ya stop comparing aja gitu, Ya, stop comparing hidup kita dengan hidup orang lain gitu kan. Dia harus pertama dia mesti menerima kondisi anaknya seperti itu. Kedua dia harus sabar. Jangan fokus dengan ini dia gitu kan, fokus dengan apa yang harus kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Agus Sasongko. Mbak Fitri. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Pertama-tama tuh gue ngucapin banyak makasih ya. Yeah. Lo berdua mau meluangkan waktu yang buat sharing sesuatu yang masalah yang personal sebenarnya nih kan. Gitu. Dan gue minta maaf kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang. Yeah. Lo suka, kalau lo nggak jawab nggak apa-apa. Ya, Oh ya. gampang. Bran, Ya. ini ceritanya gimana sih awalnya anak lo nih? Kita mulai dari mana ya? Mungkin dari dia lahir ya. Dari dia lahir tahun 2010. Terus sewaktu dia mau kita bawa pulang, dokter tuh menemukan kayak ada sedikit irregularities dari heartbeatnya dia, dari detak jantungnya dia. Oke. Nah setelah diperiksa ternyata dibutuhkan untuk dioperasi. Nah gitu. Setelah ditemukan bahwa terjadi pertukaran sewaktu lagi dari janin ya, arteri. Jadi Waktu dijanin tuh. waktu dijanin, jadi waktu lagi janin terbalik ya, jadi tertukar. Jadi arteri yang harusnya membawa udara, yang membawa darah. Oke. Jadi istilahnya itu adalah transposition of great arteries. Karena itu dia harus dioperasi umur 2 minggu. Ini di UK ya? Di UK waktu Di itu UK, lagi di UK. oke. Nah itu harus segera dioperasi, kalau enggak dia akan meninggal. Nah itu Oke, jadi awalnya itu seperti itu, ya kemudian dia dioperasi dan tidak ada masalah ya setelah operasi. Gitu. Nah, terus Mbak Fitri mendeteksi ini mulai ada permasalahan tuh sejak kapan? Sebenarnya ya dari tumbuh kembangnya ya. Jadi karena kita tahu dia sakit gitu. Jadi kan dari awal dia lahir tuh sampai 6 bulan ke depan kita sebenarnya lebih mana ya, worried sama dengan kesehatannya. Oke. Jadi kalau dari pertama kali dia pulang tuh saya tuh sampai ngeliatin dia, nih anak berhenti nggak jantungnya gitu kan, karena kan baru operasi besar gitu ya. Jadi itu yang di kepala saya, dan dokter selalu bilang jaga tidurnya, jaga istirahatnya, jaga makannya. Nah, jadi dari situ kita selalu worried dengan kesehatannya. Jadi tumbuh kembangnya itu diiniin dulu gitu kan. Seiring waktu saya lihat pas awal-awal di bawah 1 tahun sebenarnya tidak ada masalah ya, karena dia interaksi dengan kita tuh sangat baik gitu. Jadi dengan main, kalau saya misalnya ayo bilang ini gitu, dia ucapkan gitu. Tapi berubahnya tuh setelah 1 tahun. Jadi kan kalau anak-anak biasanya mulai bisa jalan tuh 1 tahun. Kalau dia yang tadinya merangkak aja, dia malah merangkaknya ngesot gitu. Oh, oke. Jadi kan kalau bayi merangkak biasa, dia malah yang gimana ya? Narik. Jadi kakinya nggak bergerak gitu, dan kenceng, dan itu bisa lari gitu kan. Kok ini anak, ayo merangkak. Dari situ saya kok ini ganjil ya gitu kan. Terus saya mulai perhatiin. Terus setahun dia mulai mengasingkan diri, jadi kayak main sendiri gitu. Yang tadinya kan selalu nyari perhatian kita, main. Terus makan juga kan udah mulai makan nih, makan juga mulai picky ya. Jadi yang ada tekstur tertentu, warna tertentu dia nggak mau, padahal dia belum rasa gitu. Jadi kok nggak kan saya karena anak pertama, jadi kan saya baca buku, saya mengaplikasikan sesuai. Wah, anak segini makannya ini dicoba, kok dia enggak gitu kan. Dan saya kan juga dari anak kedua dari 6 bersaudara ya. Jadi saya sempat ngurusin adik saya lah yang 2 paling kecil. Jadi saya tahu
dulu kayaknya nggak masalah kalau nyuapin adik gitu. Dulu nggak masalah misalnya kalau ngajarin jalan tuh cepet banget ditatih doang gitu ya. Kalau ini kok agak susah gitu kan. Dari situ saya mulai bilang sama Gibran, terus Gibran bilang ya itu karena mungkin dia nggak ada teman, kan karena kita tinggal sendiri ya di sana ya. Jadi ketemu saudara juga paling sebulan sekali kalau ada acara misalnya adalah kenalan atau keluarga jauh gitu kan. Jadi dia tidak terekspos dengan anak-anak seusianya gitu. Mungkin itu gitu kan. Terus ya udah saya bersikeras kan. Terus saya udah mulai masuk kerja karena sudah cuti hamil. Kita mulai titipin dia ke nursery gitu kan. Jadi saya berharap dia bisa mempelajarinya itu dengan anak seusianya gitu ya. Dengan interaksi seusianya. Malah belakangan kok dia tambah dipanggil ya, mulai nggak mau gitu, maksudnya nggak bereaksi gitu kan, pasya gitu, nggak diem aja gitu. Terus orang dari nursery-nya juga bilang gitu, dia agak sulit kalau makan gitu. Yang lainnya kan kalau di UK anak 6 bulan tuh udah pakai tangan gitu ya, udah semuanya udah ini. Kalau dia tuh susah banget gitu, kayak jijik gitu kayak. Jadi berarti ada sensitivity ya di sensorinya. Terus dia kalau saya pick up gitu ya, maksudnya pick up di nursery, dia bukan yang main sama anak-anak lain, dia menyendiri gitu. Dia main sendiri. Dia main sendiri gitu kan. Terus saya lihat kan, dan saya selalu tanya kenapa gini-gini. Ya mungkin dia karena terbiasa dulu kan. Anak-anak lain kan dititipi dari umur 1 bulan, mungkin 2 bulan gitu. Mungkin tumbuh kembangnya, makanya sekarang dimandirikan biar dia ambil makanan sendiri, ini sendiri gitu kan. Itu kita coba ya. Akhirnya pas umur 15 bulan dia jalan gitu. Jalannya juga yang langsung mau lari aja gitu kan. Saya mulai bilang sama dia, dan itu saya mulai baca-baca referensi ya dulu dari Google atau dari buku kan. Kalau telat umur segini belum bisa ini, berarti ada masalah tumbuh kembang dan ini. Saya mulai bicarakan sama Gibran, terus ya sempat denial ya kamu ya. Iya. Soalnya saya mikir, jadi waktu itu kan kita bawa ke di sana tuh ada kayak semacam community center untuk membantu anak-anak yang sedikit terlambat bicara atau tumbuh kembang ya. Nah, jadi bawa ke sana berapa kali itu ketemuan, terus akhirnya yang di sana staf di sana dia bilang kamu harus siap-siap karena kemungkinan dia ada gejala autisme. Nah, itu saya langsung di saat itu saya langsung bisa, nggak mungkin saya bilang itu. Dia sudah ada masalah dengan jantungnya, jadi nggak mungkin dia mendapat masalah yang sama dengan yang ini. Jadi saya langsung menolak gitu kan. Jadi itu first reaction saya, jadi denial pertama saya itu. Dan saya sampaikan juga ke dia, ke istri kan, bahwa ini nggak mungkin, dia cuma terlambat ngomong aja. Nanti dia akan dengan sendirinya. Akan pick up sendiri, lo mikirnya gitu ya. Pertama itu, tapi kira-kira denial saya itu kira-kira sebulan ya. Terus akhirnya saya mikir, ya kalau udah mau gitu mau diapain lagi. Saya juga sempat bilang sama dia gitu kan, apalah artinya label gitu ya. Kan ini kan berarti melabelkan anak kita gitu ya. Yang penting ya bagaimana penanganannya aja gitu kan. Jadi dari situ kita mulai kan kalau di sana ada tahapannya ya, nggak bisa langsung bawa ke tempat terapi center karena di sana kan medical free ya. Jadi kita harus pakai proses. Jadi bikin appointment dulu dengan dokter anak gitu ya. Pediatrician gitu kan. Dari situ prosesnya ya ada berapa kemungkinan mungkin kamu interaksi dengan dia kurang karena kamu bekerja, kamu titipkan dia di nursery. Jadi kita yang masuk ke dalam ruangan itu gitu, kayak kita juga yang diajarkan gitu. Coba duduk di lantai sama dia bermain gitu, namanya floor apa gitu, lupa aku. Pokoknya kita harus kalau bermain itu kita harus memposisikan dirinya itu selevel dengan dia. Jadi kita nggak bisa main di sini dia di situ, nggak bisa, kita harus main bersama dia, mendekat gitu kan. Karena waktu itu anak kita ini Pasya ini dia menolak kontak mata. Kontak mata. Kontak mata itu kalau kita mau lihat itu dia nggak, itu dia ngeliat kemana yang lain. Kita bilang Pasya gitu kan, dia enggak. Jadi kontak mata tuh kurang. Nah ini adalah salah satu gejala-gejala awal yang anak-anak berkebutuhan khusus, autisme atau khusus ya. Tapi itu selama during 0 to 1 year itu nggak masalah padahal? Enggak. Jadi malah saya kan sebelum melahirkan ikut misalnya kayak kan
kalau di sana memang yang melahirkan itu satu daerah, kan ini per kelurahan ya kalau medical di sana ya. Saya ketemu dengan ibu-ibu yang seusia hamil, jadi melahirkan. Jadi kita ada tetangga ya, bedanya cuma 1 minggu sama dia. Anak tetangga ini belum bisa apa-apa gitu. Anak kita udah bisa nyanyi gitu, ngikutin irama gini-gini. Misalnya dia, wah anak kamu pinter banget, belum 1 tahun udah bisa berirama ini gitu. Jadi saya ngeliatnya tuh regression gitu ya, dari tadinya oke jadi menurun gitu. Tapi memang katanya rata-rata, kalau yang saya baca ya, anak autistik ini perkembangan otaknya itu lebih cepat dibandingkan yang lain gitu. Jadi disitulah dia ada beberapa gejala lah. Itu sampai di situ aja saya baca, karena kalau untuk mendalaminya jadi saya tambah pusing gitu. Jadi terlalu banyak mikir nanti terlalu ini. Jadi kita ikutin aja tuh dari pediatrician, kita di refer ke community college gitu. Kok community college, community club gitu ya. Club ya. Community club maksudnya untuk diobservasi gitu kan. Observasi juga waktu itu karena dia, jadi sistem medical free ini sebenarnya ada bagusnya ada enggaknya. Jadi kita masuk dalam urutan ngantri gitu ya. Jadi karena umur dia masih di bawah 2 tahun, jadi ada kemungkinan ini masalah internal aja, mungkin orang tuanya kurang interaksi atau memang anak ini mungkin kurang nutrisi dan lain-lain. Jadi diobservasi pertama sebulan sekali ya. Terus ikutin 40 menit apa setengah jam gitu ya. Terus kalau nggak ada perubahan 2 minggu sekali. Jadi memang cukup lama gitu. Dan saya udah merasa kok lama banget gitu kan. Terus saya mulai curhat lah dengan ibu saya ya di Indonesia ya, di Jakarta. Terus dia bilang, oh ada nih anak si Anu, jadi saudara-saudara kita gitu kan. Terus iya kok begini banget ya, mungkin gimana ya, untuk mendapatkan fasilitas dari UK itu ya kita harus ngikutin proses itu sampai anak ini confirm dia autistik ya. Baru nanti ada prosedur selanjutnya. Prosedur. Nah itu berbeda kalau misalnya kita di Indonesia, prosedur itu kan memang nggak ada. Dari pemerintah itu kan nggak ada. Cuman kalau kita mau pergi ke swasta, itu bisa kalau di sini. Cuman kalau yang kita lihat di sini berbedanya, itu cepat sekali mereka mencapai kesimpulan bahwa dia ini, bahwa dia itu. Sebelum di-observe. Iya. Observe tuh harus ada. Kalau menurut pengalaman kita ya. Jadi sempat, udah itu nanti ceritanya. Iya boleh. Oke. Gimana? Jadi gitu ya, udah kita ngikutin proses sampai 1,5 tahun ya kita ikutin. Sampai akhirnya dia harus dikonfirm secara medikal, dengan arti dia harus dites secara hormon ya. Secara hormon. Jadi katanya kalau anak autistik itu hormon Y dan X-nya itu ada yang berlebihan atau ada yang kekurangan gitu. Kalau nggak salah maskulin itu hormon testosteron ya. Maskulinnya testosteron. Iya, hormon testosteron itu kurang untuk anak laki-laki. Makanya sebenarnya anak autistik tuh banyak yang laki-laki kan dibanding perempuan. Jadi hormon testosteron itu lebih sedikit dibandingkan ini. Jadi itu kita ikutin sampai tes pendengaran sampai 3 kali. Karena dia nggak fokus ya. Jadi kalau kita panggil suka nggak ini. Jadi di tes pendengaran yang pertama karena dia terlalu ini nggak bisa diam, gagal ya. Akhirnya tes yang ketiga, salah satu telinganya itu lebih responsif daripada yang satu lagi. Lebih sensitif gitu. Jadi mungkin ada kemungkinan kalau dia mendengar suara tuh agak delay atau lebih volume tinggi tuh terlalu ini gitu. Iya, jadi makanya kalau misalnya dia dipanggil atau dia ajak sesuatu, dia kurang responsif karena mungkin dia mendengarnya yang lain gitu ya. Jadi gelombang suaranya itu yang sampai ke telinga dia mungkin nggak sesuai yang seperti kita bayangkan gitu, normalnya gitu. Tapi kalau yang suara seperti hair dryer itu sangat menyakitkan. Gitu. Jadi gelombang tinggi yang suara tinggi tuh sensitif sekali malah. Perasaan lo pertama kali dibilang sama dokter ini autisme itu apa? Sebenarnya karena dari proses mencari tahu itu ya, dan di Inggris sendiri belum ada formalitas keluar label itu. Jadi kita mau nggak mau udah menyiapkan.
Bisa nyiapkan Jadi diri. iya. Jadi kalaupun dibilang autistik ya udah gitu, maksudnya Iya. itu udah label Iya, lu iya, gitu iya. kan. Jadi label dari si dokter ini. Dan itu sampai akhirnya 1,5 tahun, sampai dia hampir umur 4 tahun ya di sana. Saya udah nggak tahan lagi, saya bilang yuk kita pulang gitu kan. Soalnya Oke. kalau dibeginiin, walaupun dia dapat label dari autistik itu, pasti fasilitas medikal itu agak susah karena dia tuh dibandingkan compare dengan yang lain tuh cukup ringan ya. Iya. Kondisi anak kita ya dibanding dengan yang lain. Kalau misalnya kita bayar secara swasta pun nggak sanggup ya. Kita nggak sanggup kalau misalnya kita bayar terapi gitu ya di UK Per itu hour gitu. per hour itu sangat mahal, kita nggak mungkin bisa ngebayarnya itu. Itu. Gimana cara lo berdamai dengan permasalahan ini? Karena lo denial kan awalnya. Ya, awalnya udah. Kalau Mbak Fitri kan dia udah mencari tahu gitu, dia udah mengetahuinya ini kayaknya begini deh. Kalau lo gimana tuh berdamainya? Ya jadi kita ngelihat kenapa kan kita kan selalu kalau baliknya ke agama ya. Di Islam kita dibilang kalau kita nggak akan dikasih cobaan yang melebihi kemampuan kita. Iya. Ya kan? Jadi kita baliknya ke situ. Jadi kalau misalnya kita dikasih cobaan ini, anak kita seperti ini, itu pasti kita akan bisa melaluinya. Gitu. Kita akan bisa melaluinya, kita akan bisa mengatasinya. Tergantung kita baliknya ke kita lagi, ini cobaan. Ya, semuanya ini kan cobaan dari Yang Maha Kuasa. Jadi gimana caranya kita mengatasinya, dan kalau istilah orang Inggris apa ya? Mereka bilangnya keep calm and move on. Carry on. Ya, itu kan mereka kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka dapat masalah ini, mereka nggak akan, kita ngeliat ya dari mereka ya, mereka nggak akan nangis, mereka nggak akan ini, ya mereka akan balik ke kita terus bilang, jadi sekarang apa yang akan kamu lakukan? What you gonna do gitu. What you gonna do, ya, jadi itu. Jadi spirit itu yang bikin. Jadi dari pertama kita yang dia sakit jantung kan, kita kayaknya aduh kayaknya masalah besar banget gitu. Iya. Kalau di sana gitu, apalagi saya waktu itu bawa mama saya ke sana kan. Kalau mama saya kan nggak pernah dengar kayak gini, aduh gitu kan. Jadi pas ketemu dengan para orang tua pasien di sana bilang kok mereka ini banget ya. Tenang gitu, nggak ada yang nangis sesungguhkan, nggak ada yang ini, padahal anaknya jauh lebih parah dari anak kita gitu. Jadi saya malu sendiri gitu kan, loh kok begini banget, kayak nggak punya agama gitu ya, malah mereka yang orang ini yang mungkin jarang ibadah atau kita kok lebih strong gitu, lebih ini. Terus saya ngobrol dengan mereka. Ya salah satunya, terus ada dokternya calm sekali ya, so what you gonna do gitu kan. Dia bilang jangan fokus dengan ini dia gitu kan, fokus dengan apa yang harus kamu lakukan gitu. Jadi disitulah saya berpikir, oke, kalau misalnya ada autistik begini, ngapain saya buang-buang duit untuk mendapatkan label itu secara formal gitu kan. Mending saya langsung terapi atau inilah langsung dipraktekkan gitu ya. Karena mungkin orang Indonesia kebanyakan melo kali ya, jadi mungkin bisa jadi karena dan menyalahkan diri gitu kan. Karena ini kan permasalahan anak ya, maksudnya permasalahan anak itu kan sangat deep ya, sangat personal, makanya dia kita biasanya dan itu harus segera ditangani, karena setelah kita tahu juga, kita bicara dengan banyak ahli di sini ya, terapis ini harus segera ditangani sesegera mungkin, karena nanti kalau misalnya lewat dari waktunya, mungkin udah dekat-dekat umur berapa, 12, 13, 7 tahun itu kita terlambat untuk terapinya, itu akan lebih lama lagi untuk dia bisa melakukan kegiatan, untuk dia bisa mandiri. Kegiatan sehari-hari. Nah, jadi dia tuh harus sesegera mungkin dilakukan terapi. Bisa lo jelasin nggak dengan bahasa orang tua ya, bahasa sederhana berarti ya, autisme itu apa? Dia itu melihat, kalau menurut saya mungkin istilah itu, kalau saya melihat dia itu melihat anak yang autisme itu, dia melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Dia dari sudut pandang berbeda, jadi dia selalu berbeda melihatnya. Dan yang saya lihat lagi, mereka tuh suka dengan keteraturan, disiplin. Jadi kalau jam segini dia harus begini, ini dia harus segini, dan itu bisa. Dan dia bisa lebih disiplin dari kita, yang tidak autisme. Ada yang mau tambahin dari Fitri? Kalau saya ngeliatnya masalah sensori ya, jadi lebih ke audio, penglihatannya gitu, visualnya. Jadi dari anak kita ini dan anak-anak lain saya lihat, mereka tuh melihat karena audio ini
berupa sensori yang cukup ini. Jadi kadang-kadang mereka tuh lebih ke visual. Jadi saya juga ngajarin dia juga lebih ke visualisasi gitu kan. Jadi nggak bisa bilang, ayo bilang misalnya kucing gitu ya. Kucing itu apa gitu kan, nggak real gitu kan. Akhirnya tunjukkanlah kucing itu bentuknya seperti apa nih, ada 4-nya. Jadi itu lebih cepat untuk mereka menangkapi gitu ya. Jadi kalau saya lihat ya, kalau kita kan melihat sesuatu itu mungkin dari A kita proses ke B ya. Kalau mereka tuh mungkin mampir-mampir dulu kali ya. A, Mereka B, kemana-mana dulu. A, B, C, D gitu. Nah, jadi kita dulu sempat dikasih katanya kartu ya. Jadi misalnya kita mau pulang ke rumah gitu. Sekarang kita misalnya lagi jalan sama dia, kita mau pulang ke rumah. Dia nggak ngerti itu maksudnya apa kan. Nah, terus kita harus bawa kayak kartu ya, nunjukin gambar rumah. Kita mau pulang ke rumah. Gitu kan. Kan lebih visual. Nah, visual kan itu kan dia ngeliat. We are going home now. Home. Jadi ada gambar rumah di situ, home. Gitu. Atau misalnya ada macam-macam lah. Jadi semuanya kan jadi ada berapa kartu kita punya kan. Kucing. Kayak gitu. Jadi ya kayak ngajari anak ini. Ya. Kalau berarti menurut dia kalau nggak sesuai itu tantrumnya keluar. Sebenarnya tantrum itu karena dia nggak bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi makanya dari dokter di sana juga bilang komunikasi dulu, walaupun itu pakai sign language gitu ya. Jadi apapun bentuknya itu, kamu harus berkomunikasi sama dia. Kalau dia tidak tahu apa yang kamu bilang dan kamu tidak tahu, itu kan terjadi, kita stres, dia juga stres gitu. Jadi dan mereka ini sangat sensorinya tuh ini. Kalau saya stres dia bisa merasakan gitu. Karena dari raut muka saya, dari ini. Dia bisa ikut sedih, mereka lebih peka. Dia nggak tahu kan apa yang kita bicarakan. Jadi dia lihat dari muka kita, dari tone suara kita. Sampai sekarang juga kalau misalkan saya kan orang Medan ya, kadang-kadang kalau bicara sama mama saya atau sama saudara-saudara kan agak kenceng kan. Mama kenapa sih marah-marah? Enggak, mama pakai gini ngomongnya gitu kan. Kamu harus biasanya orang Medan. Kenapa sih harus ini? Kenapa mama teriak-teriak sama Ato gitu kan? Atau kan ibu saya gitu. Enggak, ini begini-gini gitu kan. Ya jadi ini cepat saya. Jadi misalnya saya lagi kesel dengan sesuatu, nggak sama dia, cuman dia nggak merasa itu, dia langsung minta maaf. Ayah, maaf ya. Kalau nggak ada urusannya sama dia, tapi dia melihat kayaknya saya lagi kesel gitu kan. Maaf ya ayah. Enggak ada salah gitu. Kalau lagi di mobil misalnya, aduh ini dia macet banget gitu. Sorry ayah gitu. Nah, bukan salah kamu. Jadi kayak gitu karena dia sangat peka gitu. Jadi anak-anak ini kepekaannya sangat tinggi dan itu kadang-kadang yang mungkin orang tua banyak yang nggak sadar gitu. Lo berarti mengambil peran masing-masing dalam ini kan? Bisa diceritain nggak peran lo apa? Sebenarnya saling mengisi aja. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak bisa, itu saya masuk. Kalau saya nggak bisa, dia masuk. Jadi kurang lebih saling mengisi. Jadi mungkin hari ini saya ngantar sekolah, besok saya nggak bisa, atau saya kerja, nanti dia yang ngantar. Jadi sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Ayah harus apa, ibu harus apa. Jadi kalau semua harus jadi satu. Jadi kalau misalnya saya nggak ada, dia harus menyediakan makan gitu kan, atau menjadi apa lagi. Kalau dia sakit, ya ini. Pokoknya peran itu harus ini gitu, nggak bisa. Kalau tugas saya nganter doang, nggak bisa. Jadi kalau cuma dia ini gini aja nggak bisa. Jadi harus bersama-sama. Nah itu juga yang saya bilang mungkin dari banyak orang tua mungkin melihat itu agak sulit dengan kesibukan masing-masing ya. Yang kesibukan masing kan kesibukan orang berbeda-beda. Dan egois orang tua harus diredam banget ya. Betul itu harus itu. Jadi kita jadi kita harus mikir bahwa ini bukan tentang kita tapi lebih ke dia gitu. Nah, fase terberat kalian tuh kapan? Fase terberat sih sebenarnya waktu kita pulang ya. Terus kita pulang kita meninggalkan semua karir ya. Karir, pekerjaan yang selalu dapat salary begini-gini, keteraturan kita itu kita tinggalkan. Kita mulai balik ke Indonesia mulai dari nol ya. Kita mulai dia ketemu psikolog yang langsung bilang baru buka pintu aja anak saya udah tantrum kan. Wah, ini berat katanya gitu kan. Terus saya kayak defensif dong. Kok gampang banget. Saya aja 1,5 tahun di Inggris belum keluar itu label autistik itu belum keluar karena saya pulang duluan karena waktu itu lama banget prosesnya gitu kan. Mendingin, wah ini berat nih Bu, ini harus ini, Ibu segera gini. Saya diomel-omelin gitu kan. Saya bilang, kok dia bisa ngomelin saya, dia nggak tahu perjuangan saya selama ini gitu. Jadi saya mulai itu kan. Jadi disitulah saya mulai, aduh ini. Jadi dari situ saya mulai dari satu tempat ke tempat lain mencari
tempat yang cocok untuk Yang tepat anak saya ya, Iya. dan nyaman untuk anak saya Iya. gitu. Jadi jangan yang terlalu fokus dengan melabelkan anak ini disiku-sikuin Iya. gitu ya. Yang Dari- penting penanganannya gitu. Betul, dan itu kita harus selektif ya, karena ada banyak tempat terapi, ada tempat yang bisa membantu. Tapi kapan tempat itu cocok buat dia atau enggak? Mungkin itu cocok buat orang lain, tapi mungkin nggak cocok buat dia. Jadi kita harus ketemu sama terapisnya, kita mesti ngomong sama dokternya yang di tempat itu, apakah cocok pola pikirnya, biar kita sama-sama melakukannya. Dan dan itu kita keliling sampai Kita keliling. belas sekolah dan terapi. iya. Jadi terus ada yang bilang ini harus pakai obat. Wah, saya paling anti dengan Obat, obat gitu kan. Bagi saya ya autistik ini kan nggak bisa disembuhin. Itu proses dia menjadi anak mandiri dengan terapi, dengan pengulangan gitu. Walaupun obat itu hanya menenangkan, saya nggak mungkin lah kasih dia obat gitu ya. Jadi banyak orang, bukan di sini aja, di Inggris juga dulu menanyakan sama dokter waktu kita lagi ada grup terapi di sana, menanyakan apa tidak ada obat yang bisa diminum sama mereka terus mereka langsung bisa kembali sehat. Nggak bisa. Jadi memang bukan itu. Kalau di Inggris mereka berpikirannya hanya itu terapi. Kalau di Amerika mungkin mereka ada masukkan sedikit yang namanya obat-obatan. Gitu, Obatan supaya dia lebih tenang, lebih tenang, lebih fokus. Nanti kita on the way ke sana nih. Nah, Nah, you guys give up everything kan berarti kan? iya. Itu apa namanya, solusi terbaik kah? Terbaik. Saya malah merasa harusnya kita pulang lebih awal. Apaan diajak pulang nggak mau? Iya, tapi setelah kita di sini baru saya sadar. Waktu dulu ya enggak, tapi waktu baru sadar harusnya kita lebih awal ya. Jadi sebenarnya akumulatif juga ya. Jadi kalau waktu itu mertua saya bapaknya Gibran sakit keras, udah jadi kita juga mikir, waduh cucu cuma satu nih anak saya gitu kan. Cuma dia, ya. Jadi harus masa nggak bisa menghabiskan waktu dengan kakeknya. Terus yang kedua saya pertimbangkan juga apa yang sih yang kita cari gitu kan. Mungkin secara karir kita cukup beruntung ya. Dan di luar negeri tuh cepat gitu kita dipromosin gini. Cuman kan terakhir apa sih yang kita cari gitu kan? Maksudnya kualitas hidup. Pada akhirnya kualitas hidup, mau tiap pagi nitipin anak kan, pulang jemput dia kalau telat udah di luar pintu dengan dorongannya gitu ya, karena udah mau tutup gitu. Masa begini sih hari saya gitu kan? Akhirnya ayolah kita pulang gitu. Tadi dia nggak mau gitu. Nanti kita kerja apa di sana, apa network kita udah nggak ada. Soalnya kan saya dari lulus SMA udah di sana. Udah di luar lah maksudnya. Gibran juga networking kita udah nggak ada. Kalau mau ngelamar kerja juga malu sama umur gitu ya. Jadi kita bilang sama dia, udah pokoknya kalau alasan kita kuat, Allah kasih jalan gitu kan. Jadi ya. Dan itu juga yang dibilang sama mertua saya, bapaknya Fitri, dan sama almarhum ayah saya, dia bilang waktu itu semua itu sudah digariskan. Semua itu sudah digariskan. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, dia bilang. Itu pasti ada jalan. Dia bilang ntar pulang paling ya papa bantu, kalau papa saya ini udahlah pokoknya yang penting anak, keluarga gitu. Pada akhirnya kan kita karir itu sementara gitu loh. Itu tahun berapa ya? 2014 kita pulang, jadi kita udah mulai siap-siap tuh 2013. Mulai jual apartemen, jual barang gitu kan. Tapi itu keputusan terbaik ya bro? Terbaik itu. Terbaik banget ya. Walaupun di sini sempat ngapain nih kita ya, biasa sibuk kerja tiap hari bangun gitu kan. Terus tiba-tiba kok belum jam 12 udah 2-3 kali makan gitu. Saking pengen ini gue pengen makan ketoprak. Kok makan melulu ya gitu kan kerjanya, jadi gitu. Nah, kita balik ke ngobrolin pengobatan nih. Ya kan? Apa sih bedanya pengobatan di UK, Amerika sama Indonesia, atau di mana tempat lain yang lo tahu? Ya kalau tadi saya bilang kalau misalnya di UK, di Inggris itu dia lebih ke terapi. Kayaknya nggak ada yang lain, cuma terapi aja. Dia terapi, dia nggak malah menganjurkan hal-hal yang lain seperti misalnya obat enggak, pijat juga enggak. Nah, jadi UK ya. Jadi waktu sebelum kita pulang kita ketemu salah satu bekas staff dari National Health Service yang mereka. Kebetulan aja kamu ketemu ya. Jadi itu kayak benar-benar inilah itu udah ditakdirkan ketemu ya. Dia dulu pernah kerja di situ dan dia membantu orang-orang yang masalah dengan stroke. Jadi dia bisa pijat, dia orang Asia ya, dia pijat, dia ini, terus dia datang, dia ngeliat pasien, dia ngeliat ini banyak kesulitan di lidahnya, terus ada apa lagi masalah ya, oksigen yang masuk ke otaknya kalau nggak salah dia bilang gitu. Jadi ada beberapa tempat yang dia pijat.
gitu. Dan kita lihat simulasi sebenarnya. Disimulasi dia. Jadi katanya terlalu nggak pernah digerakkan karena dia, saya bilang tadi kan dari awal makan malas ya, malas ngunyah. Jadi ototnya itu nggak bergerak. Jadi ininya rahangnya kaku. Dari situ mungkin tidak bisa bicara katanya gitu kan. Iya, setelah dipijat rahangnya tadi kamu bilangnya. Terus ternyata ada beberapa otot yang ini sebenarnya harus digerakkan ya dari awal. Tapi bagi dia tuh terlalu kaku gitu. Terlalu kaku. Jadi dia mengeluarkan lidahnya aja nggak bisa. Iya, dia nggak bisa mengeluarkan lidahnya seperti kan anak-anak biasa yang mengeluarkan lidahnya gitu. Kalau dia tuh nggak bisa sampai di Indonesia. Jadi umur 3,5-4 tahun tuh dia baru bisa 3,5 lah ya. Dia baru bisa ngeluarin lidahnya. Gitu. Kalau kita kan bagi kita ini hal yang biasa gitu. Kalau dia tuh nggak bisa. Dan motorik halusnya seperti jari-jari itu agak kaku. Jadi misalnya bikin 2 pasca gini, susah gitu bagi dia. Walaupun dipaksa, jadi itu harus dengan pijatan supaya lebih rileks. Gitu. Jadi tangannya tuh selalu begini gitu, selalu bukan begini juga ya, kaku. Pokoknya gitu. Kaku gitu. Itu pas sakit gitu, udah begitu. Pas yang umur 2 tahun itu, itu udah mulai itu. Jadi itu mulai dipijat, diajak bermain, baru kita tahu. Wah, berarti dengan pijatan ini itu kan berarti alternatif ya, itu bisa gitu membantu dia karena dari situ dia mulai ini ya, mulai bisa, tadinya nggak bisa buka botol, mulai bisa gitu. Berarti yang tadinya kaku gitu ya, diiniin gitu. Terus kita mulai berpikir apa ada hubungannya dengan jantungnya dulu, mungkin dia terkena, ya nggak tahu lah, mungkin ada sarafnya. Kalau begitu kan kita nanya terus ya. Iya, pasti lah, cari tahu. Jadi tapi kan itu bikin pusing ya. Jadi kita jalanin aja apa yang bikin dia lebih baik gitu, maju. Daripada kita mikirin harusnya kita dulu harus. Kalau kayak gitu nggak selesai, ya kan? Jadi kita lebih fokus aja ke depannya. Jadi untuk yang taktilnya itu ya, untuk ini mungkin bisa dengan bermain Play-Doh, gitu ya. Makanya berbagai macam aktivitas lah ya yang menggunakan tangan gitu. Kaki juga sebenarnya agak sensitif dulu awalnya. Iya. Kaki. Tapi dia nggak jinjit bukan? Nggak jinjit. Ada beberapa yang kita perhatikan teman-teman gitu yang punya anak yang kalau dia jalan dia harus jinjit. Gitu. Karena tapi anak saya nggak. Kita nggak. Dia harus berjinjit gitu kalau jalan. Itu kalau misalnya seperti itu, dokter ada yang bilang dia harus jalan di tempat yang agak kasar seperti pasir, gitu, misalnya seperti itu. Rumput. Pakai sepatu bisa nggak dari sepatu saat itu? Sepatu bisa. Malah dia nggak bisa pakai sandal jepit karena harus menjepitkan 2 jarinya itu. Sepatu tapi jinjit juga? Enggak pernah jinjit. Kalau orang-orang biasa? Ada beberapa anak yang saya lihat. Pakai sepatu juga tetap jinjit ya, karena kebiasaan kali dia. Jadi tergantung, jadi autisme itu spektrumnya sangat luas, jadi setiap anak itu pun berbeda. Gitu. Jadi kita nggak bisa melabelkan sama. Tadi kan yang UK, kalau yang Indo sama Amerika, pola pengobatannya gimana? Kalau Indonesia memang cepat sekali untuk diagnosa kalau dia itu begini gitu kan, cepat sekali. Terus satu lagi seperti kadang di beberapa tempat tuh seperti disamaratakan di beberapa tempat terapis. Padahal berarti dia udah masuk ke autistik, berarti dia harus begini. Padahal belum tentu yang itu dia perlu yang ini. Jadi tapi tempat terapi banyak ya. Jadi saya nggak bisa menyamaratakan semuanya, enggak. Terus kalau misalnya yang di Amerika, kalau saya lihat itu mereka lebih ke pengobatan seperti minum obat. Jadi untuk lebih menenangkan mereka. Nah itu ada juga beberapa obat yang ditawarkan sama salah satu dokter waktu kita ketemu di sini ya. Dia nggak maksa, dia bilang ini sih ada obat kebetulan dari Amerika. Dia bilang dengan ini anak ini bisa lebih fokus, dengan ini bisa lebih begini. Cuman kita nggak ambil. Kita takutnya itu tidak memperbaiki. Itu kalaupun itu dia bagus mungkin sementara ini dia pas minum itu dia lebih konsen gitu. Cuman kita sebenarnya kalau kayak gini lebih mengikutin yang UK ya. Karena walaupun kesannya lambat, cuman ya bagi mereka lebih gitu kan. Ini seperti kata mereka tuh seperti melatih atlet saja, kan harus setiap hari latihan, harus setiap latihan. Jadi seperti dia, mungkin bagi kita itu hal yang normal, bagi dia tuh itu harus dilatih seperti atlet gitu, seperti dia bicara gitu kan, tiap hari gitu. Keadaan Pasha sekarang gimana? Ya alhamdulillah selalu ada perbaikan ya, jadi kita nggak boleh
apa namanya, compare dia dengan anak lain. nggak boleh compare dengan anak itu satu, tapi kita juga nggak boleh cepat puas dan lengah gitu ya. Lengah. Itu yang kadang-kadang kita sadar nggak sadar itu kita kadang-kadang suka lengah, terus lupa gitu bahwa dia tuh harus selalu continue. Ya namanya juga kalau kita mendidik anak itu nggak boleh lupa lah gitu. Jadi Sekolahnya sekarang? Sekolahnya? Sekolah dia sekarang sekolah kan? Iya, sekolah di kebetulan ya, beruntung banget kita dapat sekolah yang inklusi. Jadi itu juga kita pencariannya lumayan ya. Cukup lama. Kita ketemu kepala sekolahnya atau siapapun, kita lihat gitu apa cara mendidik mereka, visi mereka gitu. Kalau ini akhirnya kita ketemu sekolah di Pondok Pinang, bisa disebutin namanya? Boleh. Ya. Emerald School. Jadi Jakarta Emerald School. Jakarta Emerald School. Jadi National Plus School dan itu inklusi. Jadi ada anak kelas reguler yang dimana anak-anak yang special needs atau kebutuhan khusus digabung dengan yang anak yang normal. Oke. Berarti kurikulumnya ngikutin kurikulum nasional ya? Iya. Nah. Tapi mereka tuh punya dapat apa? Kemarin Bu Farida bilang apa? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Sekarang mulai kurikulum Merdeka ya. Jadi bagaimana ya menjelaskannya pasti. Jadi itu diserahkan ke sekolah. Tapi mengikuti poin-poin dari. Gitu. Itu sih setahu saya ya. Kalau dari kan baru mulai semester ini baru mulai. Jadi menurut saya ya apapun kan pendidikan itu ya kita misalnya kelas 1 harus bisa misalnya tulis atau gini ada poin-poinnya. Ya kita fokusnya di cara pembelajarannya bagaimana gitu ya. Iya. Jadi terus si Pasyanya dengan sekolah ini happy dia? Dia happy. Jadi waktu itu kita sempat ngeliat ke sekolah lain tapi muridnya lebih banyak. Pas kita tanya mengenai kurikulum dan bagaimana cara pengajaran atau materinya, mereka nggak bisa secara langsung menjelaskan gitu. Nah di sekolah yang ini muridnya nggak terlalu banyak, jadi otomatis guru-gurunya bisa lebih fokus ke dia. Dan kita bisa waktu itu dijelaskan sama kepala sekolah bahwa yang akan dilakukan adalah ini. Jadi kita tahu gitu materinya ini. Jadi kita tahu. Nah, banyak sekolah yang nggak bisa melakukan itu. Jadi yang penting bagi mereka tuh cuman ya udah masuk aja, nanti itu belakangan. Nah kita nggak mau. Misalnya SD itu misalnya harus mengetahui mengenai Indonesia gitu kan. Mau di kelas berapapun itu harus gitu. Jadi mereka tuh sepertinya kayak tarik ulur. Kalau di sekolah yang ini ya, misalnya kelas 1 dikasih material ini ya, mungkin belum masuk nanti diulang lagi. Dia bilang itu kan semua pengulangan Bu, dari kelas 1 sampai ke 6 itu semua diulang kan. Misalnya mengenai topik A ya mungkin ini bakal dibahas lagi nanti di kelas 6. Jadi call lagi gitu. Ya, jadi bagi dia tuh sebenarnya itu hanya checklist aja Bu gitu kan. Jadi bagaimana anaknya memahami ya itu ada tahapnya gitu. Nah, gimana lo ngelihat dia bergaul dengan anak-anak lain? Wah, anak kita tuh sebenarnya seru pasti itu. Anak iya, sebenarnya anak kita tuh nggak masalah gitu dan dia tuh sangat pede. Bagusnya dia itu sangat percaya diri gitu. Disitulah ya, kalau kita bandingkan dengan kalau anak autistik lain, sosialnya itu kan masalah di bagian area sosial itu. Mereka bakalan menyendiri, mereka bakal ini. Kalau anak kita, kalau di tempat umum, itu dia yang malah dominan gitu. Walaupun dia komunikasinya kurang ya. Kalau misalnya ada satu anak bicara terlalu keras sama dia bisa dengan taktik itu ngajak mereka tuh gimana caranya main sama dia. Kalau mereka nggak mau main sama dia, ya nggak masalah. Gue bisa sendiri gitu. Jadi satu lagi kita nggak perlu tahu ya ini benar-benar kita beruntungnya kita pertama takut dia akan dibully. Soalnya kita dengar dari beberapa teman yang punya anak anak-anak itu dibully di sekolahnya. Nah, alhamdulillah untuk dia kita nggak perlu takut karena dia cukup percaya diri untuk nggak dibully gitu. Jadi kalau misalnya dia ada yang mencoba mempermainkan dia akan menjauh aja. Atau membela dirinya. Nah, membela diri, saya ngeliat dia dari waktu lagi di UK saya udah pernah lihat. Dia waktu itu sempat dibully sama yang lebih besar dari dia gitu kan. Itu umur 3 tahun ya? 2 tahun, 1,5. Jadi dia kayak dicengkram gitu sama anak bule ya, anak yang
terus ke dinding gitu. Terus wah ini anak, wah kurang ajar Ya, tapi banget. kalau di UK kan, kalau itu kan dibiarin ya sama orang-orang tua. Biarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri. Kalau di Indonesia kan lain. Di Indonesia kan Indonesia lo udah gampar. emak bapaknya yang ini, yang perang gitu ya. Saya kan udah ngeliat dari jauh nih, wah ini gimana nih gitu kan. Terus dia diam aja gitu. Kemudian dia main yang lain. Kemudian anak yang membuli itu mendekatin dia lagi untuk melakukan hal yang sama. Dia nggak terima, ditampar sama dia, sama si Pasha ya. Anak itu ditampar balik, tampar gitu kan. Wih, berani. Oh, anak itu jadi kaget kan. Terus dia main lagi. Ini lebih gede. Terus dia main lagi ke tempat lain. Anak itu ngikutin lagi. Jadi kayak mau menjadi penasaran. Anak kok berani gitu. Ngikutin lagi gitu kan. Si Pasha ngeliat ditepon lagi 2 kali. Lepok. Saya panggil si Pasha. Gitu kan. Dia naikin terus. Jangan keras-keras mukulnya. Mengiyakan tapi tapi setelah itu anak itu jadi main sama dia. Jadi kadang-kadang anak-anak itu kan bully itu setelah dia kena gitu kan dia baru sadar ternyata nggak bisa. Sebenarnya saya salah dia. Sakit gitu kan. Gitu. Setelah saya melihat itu dia umur 2 tahun itu saya jadi nggak terlalu khawatir gitu. Berarti nanti kedepannya itu kan karakternya udah mulai terbentuk ya. Jadi dia nggak akan takut itu untuk kedepannya dia akan punya rasa untuk membela diri, dia nggak takut akan cave in atau apa gitu. Langsung gitu. Dan itu dari sekolah laporannya begitu. Pasca itu ini Bu ibu nggak usah takut gini-gini. Dia malah yang dominan gitu, malah yang gurunya bilang dia tuh trendsetter kan. Jadi kalau misalnya anak-anak nggak mau main, ya udah gue main yang ini. Tiba-tiba anak-anak yang lain ikutin main yang ini karena kok dia anak asik sendiri. Gitu kan. Dia bilang dia cukup populer. Kita juga kayak, oh iya dia populer ya, iya gitu. Jadi ya kita beruntung untuk itu kan, nggak semua anak seperti itu ya. Berarti lo berdua no hesitation, maksudnya nggak ada keraguan sama sekali waktu ya udah nih hari your first day in school, ya udah. Oh enggak, dia malah pede gitu. Bye mama, bye ayah gitu kan. Dengan trip sekolah juga gitu. Waktu itu pernah ke Jogja ya. Oh, trip sekolah sendiri tuh jalannya. Oh iya, sampai berhari-hari waktu itu malah naik pesawat gini-gini. Anak lain kan udah nangis-nangis gitu. Dia malah mau memantarin, gak usah, jadi kita di mobil kan bengong gitu kan. Terus gurunya bilang gini, ayo Pasha, dadah, bye mama, dia langsung aja gitu. Dan selama trip itu, laporan dari gurunya, dialah anak yang paling nurut. Tidur mau, makan mau ya, yang lainnya kan harus telepon mamanya gitu. Nah itu yang kita lihat dari gimana cara untuk salah satu, mungkin nggak semua anak ya, cuman kan kita lihat sebenarnya bagus untuk anak-anak ini diberi peraturan dari awal. Jadi jam segini makan, jam segini tidur, jam segini main, jam segini ini. Kan itu kan disiplin ya, sesuai dengan misalnya kita harus sholat 5 waktu gitu kan. Itu sama ditanamkan juga dari dia oleh kita dari awal. Jadi dia tahu waktu-waktunya itu gitu. Jadi disiplin. Dan satu lagi kita tuh harus mengekspos dia dengan kerumunan gitu, dengan sosial. Jadi dari kecil tuh kita selalu bawa dia keluar kota gitu ya, karena kita kan protelan. Jadi kita selalu dapat apalah gitu ya, hotel gratis atau apa. Kita bawa dia ke mall dulu, wah tantrum di mall tuh muter-muter di lantai, saya biarin aja gitu. Kalau di sana kan itu hal yang biasa ya, malah dibiarin aja. Kalau di UK tuh? Kalau di mana? Iya, kalau di UK cara menghandle anak tantrum malah dibiarin sampai dia puas gitu. Iya. Di sini kan diperhatikan kan. Aduh Mbak Boy, mana sih ibunya gitu kan. Terus saya sampai mental duluan ya. Kan? Terus kan saya di samping Mbak itu, iya saya ibunya gitu kan. Dia lagi marah biarin aja gitu kan sampai dia bisa ngomong baru ini. Akhirnya udah dia meltdown-nya udah selesai, udah bisa ngomong kamu sekarang gitu kan. Mau apa? Bilang, jangan marah-marah gitu kan. Kalau di sini itu hal yang anak udah mau malu duluan gitu, orang tuanya ditarik lah, dicubit gitu. Kalau gini kita biarin. Benar-benar. Jadi dari situ dia ini kan, jadi kelakuan dia itu ya diterima. Jadi dia ya mungkin percaya dirinya dari situ kali ya, karena kita expose dengan hal-hal ini. Karena kalau di sini orang tuh udah terbiasa memberikan nasihat tanpa diminta, bro. Iya. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada yang ini kenapa sih gini, dia berusaha untuk nanti ini iya benar. Benar gak? Memperkeruh suasana gitu kan. Kan saya mau membiarkan anak saya. Iya. Dia malah gini, oh kenapa nih anak ibu ini? Ini bapak ibunya sampai ditunjuk saya. Kayaknya kurang hiburan banget sih gitu kan. Kenapa anak saya ditontonin gitu ya? Iya benar. Kan, jadi itu emang gimana ya, budaya yang beda gitu. Emang udah bawaan kita gitu ya. Jadi ya beda lah. Gitu. Sama lagi ini kan. Saya cukup dan Gibran ini cukup ini kalau pas kita pulang gitu kan, kenapa pulang-pulang, kenapa ya kita mau cari terapi karena pasnya autistik, kita nggak masalah bilang dia tuh autistik ini nggak malu iya.
Karena dia apa adanya ya. Karena dia emang itu ya. Bagi saya kalau saya sharing begini, mungkin saya sharing dengan ini kan langsung bilang, oh saya tahu nih punya teman yang sekolah di sini. Saya dapat info dong dari ini. Gara-gara saya sharing gitu kan. Dan orang tua saya tuh sempat bilang sama saya, nggak usah dibilang-bilang gitu, nggak usah dibilang-bilang anaknya autis gitu, nggak usah dibilang-bilang anaknya ini. Kenapa sih emang gitu kan? Emang dia ini, itu kan hal-hal yang harus ditutupi. Itu kan sudah memang begitulah gitu. Jadi dari generasi sebelumnya gitu kan, mungkin kadang dari kita ataupun dari budaya lain ya, itu masih merasa itu hal yang memalukan, hal yang tabu atau diituin dengan garis keturunan mungkin mungkin ini turunan apa nih kok begini gitu kan. Ya, itu saya agak sulit ngomong sama mama saya gitu kan. Memangnya mau diapain mah kalau dia gini gitu, mau dibalikin lagi ke supermarket, kita beli barang terus balikin ke supermarket udah dikasih gini ya begini gitu kan. Jadi ibu saya tuh di situ juga ya udah akhirnya dia berubah gitu. Akhirnya dia sharing juga sama saudara-saudara dia yang di Medan. Justru dengan mengucapkan gitu lo face the problem gitu kan. Habis sebenarnya bukan problem ya kita bilang ya, challenge. Face the challenge. Karena kan sekarang kalau kita ngomong anak muda sekarang nih ya, ngomong healing gitu kan. Healing buat mereka kan fun, jalan-jalan gitu kan ya. Padahal itu kan lari dari masalah sebenarnya. Yang sebenarnya healing itu adalah lo face the problem, face the challenge. Face the challenge gitu. Kita pokoknya nggak pernah bilang itu masalah gitu, itu challenge gitu. Jadi ya hidup ya dikasih ini ya kita harus. Saya lihat malah kalau di Indonesia ini karena kita masyarakat yang cukup agamis ya. Kadang-kadang hal yang agamis tersebut kita lupakan untuk diaplikasikan ke kehidupan masyarakat. Jadi kan sebenarnya kan ini kan challenge ya. Ini kan seperti cobaan. Cobaan ini kan kita selalu dites setiap hari, Nah ini tesnya kita. Orang lain dikasih tes yang beda. Ya kan? Kita dipermudahkan yang ini, tapi dipersulitkan yang ini ya. Berarti kan challenge gitu ya. Jadi kita nggak mungkin kan semuanya mulus jalan terus, semuanya nggak mungkin. Nah, jadi sampai lo punya kerjaan lagi itu kapan? Setelah berapa tahun? Kan lo kan datang ke sini nggak ada kerjaan nih, ya kan? Sampai dapat kerjaan lagi itu kan? Itu mau nggak mau. Jadi pas kita pulang kita bilang gini, dulu kita kerja tuh kayak nggak pernah ngelihat ketemu gitu kan, saking safe saya ini kan. Akhirnya kita berjanji kita nggak mau kerja sama orang yang full time. Akhirnya kita cari, misalnya saya bantu ayah saya dengan bisnisnya gitu kan. Akhirnya kita selalu dapat mau nggak bantu gue ini, jadi pokoknya mau tapi nggak mau full time gitu. Sama bapak saya juga nggak mau komitmen untuk bantu dia. Dengan pekerjaan ini juga kita sebenarnya di offer full time nggak mau gitu kan, karena kita udah janji gitu kan. Jadi waktu itulah dia keseimbangan hidup itu, lifestyle. Jadi waktu itu tahun 2014, terus kita diajak untuk ngajar itu 2018, jadi kita dosen ya. 4 tahun dong berarti? 4 tahun, jadi sebelum itu kita sempat bikin PT untuk kayak konsultasi hotel gitu. Kita sempat itu kayak setahun kita ngerjain. Udah gitu selesai, kita nggak teruskan, kemudian kita melakukan, ya banyak lah, ada aja gitu sesuatu yang kita kerjain gitu. Sama tanaman hias? Tanaman hias. Nanti kita kesana ya, ke tanaman hias ya, nanti ya. Nah, tanaman hias nih, itu berguna nggak buat si Pasha? Atau berguna buat orang tuanya? Iya, berguna buat orang tuanya. Sepertinya lebih membuat kita calm gitu ya, lebih tenang gitu ya. Karena memang pada awalnya kita memang suka ya. Tapi semenjak kita pindah ke sini kita lebih ada space ya, lebih ada tempat untuk mengembangkan dan waktu juga untuk mengembangkan hobi ini. Dan kita lihat ya ini menenangkan kita, jadi otomatis kita tenang, anaknya pun jadi lebih tenang gitu. Karena lo nya tenang. Karena kita tenang. Calm the nerve. Calm the nerve. Jadi sebenarnya proses kan dari tanaman ini kita belajar gitu, dari semai, dari ini ada prosesnya gitu. Itu dia. Makanya untuk mengajari anak ini nggak bisa langsung jus gitu ya. Jadi harus pelan-pelan gitu. Harus pelan-pelan. Jadi dari ini dari dia kan makhluk hidup juga kan. Tanaman kan makhluk hidup, binatang kan makhluk hidup. Jadi ada stepnya, ada ini. Jadi kadang-kadang walaupun kita lagi nggak bisa instan. Jadi kalau misalnya kita lagi marah gitu kan, daripada kita marah ke siapa, ke dia, ke istri atau ke anak, ya kita nyiram aja dulu gitu kan biar sambil jikir. Kita boleh lihat ya? Boleh. Nanti kita lihat dulu tanaman hias, nanti habis itu balik lagi ke sini dengan pertanyaan lain, oke?
A few moments later. Di mana Bu itunya Bu? Oh di sana. Oh, sip. Gue pernah baca ya. Iya. Kalau diet tuh buat yang autisme tuh penting ya. Ya kalau buat kasusnya anak kita itu sangat berpengaruh gitu. Cuman pada awalnya dia harus dites dulu sama dokter ya. Jadi kira-kira apa aja yang merupakan alergi buat dia gitu. Nah, lalu Yang merupakan trigger sebenarnya. Triggernya. trigger yang membuat dia bisa sedikit over istilahnya. Sebenarnya bisa dijelasin ya kalau misalnya kalau kita kan alergi langsung ke kulit ya. Misalnya saya makan sesuatu langsung eczema, susu, saya alergi susu kan langsung eczema merah-merah di sini. Kalau dia nggak, kulitnya mulus, ini nggak kelihatan, cuman lebih ke dalamnya ya. saraf. Jadi kayak itu menghasilkan suatu zat ya, saya kurang tahu endomorfin itu yang bikin dia mungkin nggak bisa fokus, jadi ketawa-ketawa. Kita ngeliat ya sendiri ya kalau misalnya dia lebih banyak dia makan jadi gula, kurang bisa ngontrol atau mungkin kadang-kadang bisa agak bengong gitu ya. Iya. Tapi di satu sisi itu harus dites masing-masing anak kan berbeda. Jadi nggak semuanya. Kalau di kasusnya dia waktu itu nggak bisa terlalu banyak gula, nggak boleh gula, susu ya dan gandum. Gadget pengaruh nggak? Sebenarnya gandum nggak, telur. Gadget Iya. Gadget pengaruh. Gadget pengaruh. Karena jadi- gadget itu kan pasif ya. Jadi setiap anak yang megang itu kan jadi one way doang ya. Sedangkan mereka tuh perlu two way gitu. Two way, Jadi itu harus walaupun dia main gadget itu berupa aplikasi yang misalnya jawab pertanyaan gitu. Aplikasi pembelajaran. Aplikasi yang dia juga menstimulan dia untuk itu ya. Jadi kalau hanya misalnya baca buku tapi ada say this word gitu kan. Jadi ikut mengulangi gitu. Kalau misalnya hanya untuk nonton misalnya YouTube itu bahaya itu. Dibatasi lah. Nah. Ini Bu tempatnya Bu. Iya. Weh, welcome nih, udah welcome duluan nih. Wah, ini tempatnya nih Bu ya. Iya. Ini tempat healingnya Bu. tempat healing, calm the nerves gitu ya. Tempat ini lebih ke tanaman saya sih. Dijual nih Bu ya? Ada beberapa yang dijual, jadi dari hobi saya kumpulin, lama-lama kan saya potong nih dari ini ke sini, makin penuh raknya. Terus ada teman bilang, dijual nggak? Boleh tukar nggak? Akhirnya jadi bisnis gitu. Di antara ini semua nih, yang paling mahal yang mana? Puluhan juta ada Bu? Ada itu yang Billy Tiae Variegata, yang masih kecil. Apa beda yang membedakan puluhan juta sama ratusan ribu? Ratusan ribu mana dari sini? Ya dari aglonema aja nih. Aglonema ya. Ini nih saya pelihara dari satu daun. Satu daun. Satu daun. Saya beli waktu itu satu daun 3 juta. Satu daun 3 juta. Iya. Satu daun ini nih. Iya. Dan ini yang waktu itu penyilang Greg Hambali. Jadi emang terkenal dia ngeluarin ini. Dan semua silangan itu memang mahal. Tapi seiring waktu ternyata banyak peminat yang ini dan dia tuh susah dipotong. Akhirnya dia mengalahi harga yang ini. Padahal pas keluar sama harganya. Malah yang terbaru nih tahun ini. Jadi tadinya 5 juta per pot, jadi sekarang malah dijual 1 juta aja. Karena peminatnya kurang, mungkin dari corak dan lain-lainnya gitu. Iya. Kalau kaktus ini? Kaktus. Jadi mungkin ada yang tanya ya, kenapa ada kaktus yang hijau aja, ada yang ini sebenarnya kaktus sakit Variegata. Seperti daun-daun ini kan banyak yang Variegata itu. Kaktus apa sakit? Jadi dia kekurangan klorofil ya. Jadi kalau dibandingin ini kan hijau. Dia akan membesar, tapi kalau udah jadi Variegata berarti dia kekurangan daunnya kan. Oke. Jadi sebenarnya lebih susah gitu. Makanya daun-daun ini mahal gara-gara sebenarnya dia sakit. Ya ini kayak ini kan. Ini sebenarnya dia hijau. Iya. Tapi kalau dia jadi Variegata dia jadi mahal yang sakit ya. Kan aneh ya. Orang sakit kita hindari, kalau tanaman kita cari yang sakit. Karena keunikan warna itu. Karena keunikannya gitu kan. Jadi orang bosan dengan itu lagi normalitas, jadi cari yang unik kan. Nah, terus ini susah nggak kalau ini? Kalau ini kan memang slow grower, jadi memang lama. Saya melihara ini setahun nambahnya 1 senti. Setahun nambahnya 1 senti? Iya kan, kaktus memang gitu. Jadi yang ini dulu saya pelihara yang ini aja nih, dulu saya semayan biji, sama saya 3 tahun masih segitu gitu.
Gila, sabar ya, penuh kesabaran ya. Makanya inilah pembelajaran. Ya, ini bisa diaplikasikan dalam merawat anak juga gitu. Kesabaran. Ini. Kalau yang ini jenis-jenis yang ini bertambah aja dia. Jadi bertambah anaknya di sini. Nah kayak ini kan bisa saya potelin gitu. Jadi potelin, jadi itu nambah lagi. Sebenarnya kan kaktus banyak silangan ya. Misalnya antara ini disilang dengan ini jadi jenis baru. Oke. Apalagi kalau dia udah variegata, dia bermutasi. Ada variegatanya jadi kuning, jadi merah. Nah itu tergantung yang rare-nya di mana gitu. Kalau saya nggak bisa bicarain kaktus, saya ngelihat bagus saya beli gitu. Ini udah dipesan semua apa gimana, Bu? Oh enggak dipesan, ini saya. Jadi ya gitu, jadi ya iseng-iseng. Misalnya dari satu pohon dia beranak, kita pecah jadi 3 pot gitu. Ya, dari situ kan bisa dijual nggak? Ya udah sini beli gitu. Akhirnya jadi berawal dari situ jadi akhirnya jadi bisnis. Instagramnya apa nih? Kalau ada yang mau lihat ini? Ini kalau saya Rupasa 46. Rupasya 46. Iya, dari nama anak saya Rumah Pasya nomor 46. Iya. Rupasa 46. Nah, kalau Pak Gibran beda lagi ya? Beda lagi ya. Nah, coba gimana Pak Gibran nih? Ini seru nih. Ini apa nih? Nah ini Platysirum nih atau kita sebutnya tanduk rusa ya. Indonesia ini cukup beruntung ya karena endemik kita atau tanaman tanduk rusa kita tuh jenisnya cukup banyak, ada sekitar 5 atau 6. Nah kalau yang ini namanya Platysirum ridley. Dia aslinya ini dari Kalimantan dan ada di Sumatera, tapi kebanyakan di Kalimantan. Ya. Ini ada komunitasnya nggak sih kayak gini? Komunitas terus terang setahu saya sih belum ada ya. Mungkin ada beberapa orang yang suka terus ngobrol bareng khusus untuk Platysirum. Cuman ya kita saling kenal lah di ininya di sosial media, saling kenal, saling tahu penjual, pembeli atau antusias sama juga. Ini lo jual kalau yang ini? Ada yang dijual ya, ada yang koleksi ya, ada yang udah ditandain tuh berarti udah ada yang kejual. Ini yang kuning nih berarti tandanya. Iya. Bisa nentuin harga ini mahal, ini murah dari mana ya, Bro? Oke. Ya, jadi kalau ini lebih besar dia, makin besar dia, makin mahal harganya. Kalau ini. Makin besar dia makin mahal. Makin besar makin mahal. Soalnya untuk Platysirum ini sendiri dia butuh waktu lama sekali untuk tumbuh, hampir sama dengan kaktus. Ya, jadi untuk mesin sebesar ini aja mungkin yang paling kecil nih, mungkin butuh waktu 2-3 tahun gitu. 2-3 tahun nunggu. Baru sebesar itu. Mungkin yang silangan. Iya. Yang silangan juga lebih mahal. Tapi kalau di Indonesia itu yang silangan biasanya tuh lebih banyak impor dari luar. Bali ya, Wilinki Bali. Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini contohnya. Ini Bali. Nah, ini seperti lihat nih Wilinki itu ada beberapa. Ini namanya Wilinki ya. Wilinki itu ada beberapa macam. Ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, ya Jawa Bali lah. Nah, dia bentuknya sedikit berbeda karena dia melingkar ya. Jadi itu seperti itu. Oke. Nah ini Coronarium, Platysirum Coronarium. Dia ada dari 3 provinsi ada ya, Jawa Barat, ada Sumatera dan Kalimantan. Ini kalau nggak salah ini dari Jawa Barat dia agak ini ya, agak tipis ya. Gitu. Iya. Nanti berbeda. Mahal nih pasti gede banget soalnya kan? Ya masih masih terjangkau lah, masih terjangkau. Terjangkaunya lo sama gue kan beda. Masih terjangkau Pak. Ini apa nih, Bro? Nah ini Wilinki sama juga yang tadi ya. Kalau tadi kan Bali, kalau ini Jawa Barat, Jawa Timur, dan ada juga yang mutasi. Nah gitu, yang mutasi seperti ini misalnya dia tuh agak lain sedikit ya. Nah dia ngelingkar ke dalam gitu kayak tadi. Sama kayak yang tadi ngerol juga kan? Nah tapi kan dia ngerolnya keluar. Nah, ini ngerolnya ke dalam gitu. Nah ini mutasi. Gitu. Ini mahal ya? Ini ya lumayan. Ya lumayan. Kalau mau tahu ini semua Instagramnya di mana, Bro? Kalau saya Instagramnya Pasya Garden. Pasya Garden. Pasya Garden. Yang tadi Rupasya 46. Yang ini Pasya Garden. Pasya Garden. Nah, jadi kalau Pasya Garden khusus untuk Platysirum. Oke, nanti ada di sini ya, nanti ya. Ya. Gitu. Terus nah ini menarik nih. Ini apa nih, Bro? Ini. Kayak gini. Ini nih. Ini isinya buah kecapi. Buah kecapi. Ini, Bro? Nah, ini sama juga Wilinki juga ya. Jadi kurang lebih sama dengan yang itu tadi. Cuman Wilinki ini lebih banyak variannya. Jadi berbagai macam. Jadi kelihatannya sama tapi berbeda gitu. Banyak yang bilang dia punya 1000 wajah gitu.
Itu? Kalau yang tadi kan Coronarium dari Jawa Barat ya. Nah, kalau yang ini dari Kalimantan. Nah, dia berbeda gitu. Daunnya lebih tebel. Nah, kalau yang ini Jawa Barat dia seperti ini, agak tipis. Sebelah situ. Agak kurus gitu maksudnya. Kurus, nah ya itu Thin, kurus, tin gitu. Kalau ini kan thick ya, jadi agak kalau dia kayak gitu. Oke. Keren ya pisangnya. Warnanya kayak itu apa? Lorengnya tentara yang kekinian nih bro ya. Iya. Nah ini pisang variegata. Nah jadi buahnya nanti pun juga begini warnanya. Hah? Jadi buahnya putih sama hijau gini. Ya putih sama hijau juga. Tapi waktu dia belum matang, pas dia udah matang dia jadi kuning. Tapi awalnya begitu. Nah ini awalnya tuh satu pohon, kemudian dia membesar, kemudian dia udah berbuah, kemudian tumbuh anak-anaknya seperti ini. Itu. Ini cukup banyak peminatnya. Tapi peminatnya lebih suka kalau yang kecil. Kalau udah gede orang udah males. Kenapa gitu ya? Atau mereka suka yang kecil-kecil gitu. Ya mungkin lebih gampang kali ya itu. Lebih gampang dan lebih imut lah gitu, lebih bagus lah gitu. Kalau udah besar agak ini. Kan kayak ini sama juga. Ya udah kita balik untuk ngobrolin itu lagi. Autism. Kita masuk dulu ya. Kita itu. Terus lo bilang tadi kalau apa namanya? Kita duduk deh. Gagal juga nih, jauh juga nih. Iya. Si siapa? Autism itu karena merkuri ya. Iya. Banyak kayak ikan. Bu, Iya. waduh, jadi panas nih. Jadi kita nggak usah duduk deh, kita di sini aja. agak hangetan. Oke. Itu gimana ya? Sini aja kali. Sini boleh. Lebih ke polusi maksudnya. Iya, polusi. Iya, polusi ya. Jadi ada yang mengatakan mungkin makin banyaknya anak-anak yang autistik ini karena dari polusi dunia, makin banyak orang, terus air, udara dan makanan juga. Jadi merkuri, polusi dari limbah kena ke ikan-ikan laut, ya, terus ikan laut itu kita makan, jadi kena ke anak-anaknya. Sebenarnya ada teori ini dari hasil pemeriksaan anak-anak autistik ya. Jadi di kandungan darahnya itu mengandung lebih tinggi lead dan merkuri dibandingkan anak lain gitu. Lead kayak metal dan merkuri dibandingkan anak lain. Mungkin itu juga mempengaruhi sistem itunya saraf. Itu bisa kita bisa ngelakuin jadi kayak deteksi dini ya sebenarnya untuk supaya anak kita autis bisa. Apa enggak? Kalau misalnya di jalan itu semua bisa, tapi kan kalau di Indonesia ini cukup mahal gitu loh, dan itu tidak di cover oleh insurance. Itu yang kita jalanin waktu di Inggris tadi, cuman karena sistem ngantri terlalu lama gitu. Jadi pada akhirnya kita ya udah fokus lebih ke terapi dan solusi ini. Iya. Ya udah kita masuk ke dalam deh. Agak lumayan panas nih sekarang. A few moments later. Tanpa mengecilkan arti orang tua lain. Iya. Butuh orang tua yang spesial untuk mengurus anak yang spesial. Lo harus jadi tag team yang solid. Lo kan udah mempersiapkan buat dia, mempersiapkan diri buat dia. Lo udah mempersiapkan buat lo berdua sendiri kan? Jika tag teamnya pincang. Sebenarnya ya itu ada family support ya, dan makanya saya kalau misalnya cari terapi itu kan sebelum saya pulang ke Indonesia saya telepon ibu saya, dia ikut mencari tempat-tempat terapi, nanti dia rekomendasi, nanti kamu kalau pulang ke sini. Jadi mereka tuh harus tahu apa yang diperlukan pasien, mengenal pasien. Makanya waktu itu kalau pasien liburan itu sebenarnya sering saya titipin sama neneknya, kakek itu bisa sampai seminggu, sampai 10 hari. Jadi di situ biar ibu saya dan adik-adik saya itu kenal dia, gitu kan. Kalau misalnya kita ya nggak ada ya. Kalau jadi kita nggak tahu umur ya, kita nggak tahu apa yang dia perlukan gitu, dan relationship itu yang kita cari waktu mau pulang itu. Family support gitu. Kalau di sana kan kita sendiri gitu dengan sistem-sistem yang ada ya. Kalau di sini kan saya kan keluarga besar ya, keluarga cukup besar. Jadi ada sepupu dia, ada ininya. Sepupunya juga udah paham masalah dia. Jadi kayak anak dari adik saya tuh udah tahu gitu kalau dia nih kalau main sama dia tuh nggak usah ngomong banyak gitu, lebih banyak bergerak. Jadi keluarga tuh udah mengetahui karakter Tasya. Iya, mengetahui. Dan itu saya memang sengaja dekatkan gitu. Bagaimana untuk kedepannya lo udah bicarakan juga, ini kayaknya enak. Jadi kan kita nggak tahu umur ya, maksudnya. Gue mau dia kalau bisa kuliahin di sini itu segala macam udah. Kalau kuliah kan kita belum tahu dia maunya apa gitu. Maksudnya kan sampai SMA gitu SMA-nya apa.
kita kasih tahu lah sekarang dia kegiatannya apa, sekarang dia kelihatannya dia lebih suka ke sini. Kita udah kasih ya sounding ya, kita kasih ini ya dia kurang lebih seperti apa. Jadi mereka tuh ya paham juga gitu. Ya itu dengan cara dia nginep kan mereka punya pengalaman gimana dia waktu istirahat tidur gitu. Nah, kita tahu doa orang tua ya, itu luar biasa banget. Saat lo kena ginian ya, doa apa yang lo panjatkan sih? Pasti berbeda dong satu sama lain ya. Lo Bran dan itu. Sebenarnya ya doanya supaya dia ya selalu sehat ya, dan makin mandiri gitu kan, makin mandiri dan ya dia tumbuh menjadi anak yang soleh ya. Rata-rata hampir sama sih sebenarnya yang lainnya. Tiap hari tuh lo ulang-ulang. Oh iya, ya, jadi bertakwalah pada Allah gitu kan, berbakti pada kita dan bisa mandiri. Gitu. Tapi dia sholat kan? Dia sholat, sholat kan? Pasti kan? Sholat. Ya. Karena kan agak susah mungkin atau apa enggak kan? Malah dia lebih menyukai bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Dia ajarin surat-surat pendek malah lebih cepet dibandingin suruh baca. Karena otaknya advance itu ya, lebih advance itu. Jadi dia apa yang dia sukai cepat, tapi kalau yang dia sukain dia susah banget gitu. Kayak menolak gitu dia. Nah, kalau Fitri apa sih? Kalau ya doa saya ya hampir sama ya, menjadi anak soleh, mandiri, terutama mandiri. Jadi kan dia tuh nggak boleh terlalu tergantung dengan siapa gitu ya. Bagaimana dia menghidupi dirinya, menjalankan hari-harinya. Makanya kita tekanin, walaupun dia anak satu-satunya ya, kita nggak manjain dia. Dibandingkan yang lain tuh kita nggak pernah manjain dia gitu. Ya yang terakhir ya dia berguna gitu bagi agamanya gitu, bagi negaranya ya, siapa tahu ada jalannya gitu ya. Bagaimana dia kalau suatu dia melakukan hal berguna itu kan ini ya bagi dia gitu kan. Bagi, ini itu aja sih maksudnya. Kapan terakhir lo sedih banget mengingat masalah ini? Tapi akhirnya lo putusin, wah gua udah gak harus sedih dong, gua harus face it gitu. Bukan sedih ya, kadang-kadang kita kayak kita mengajarkan dia sesuatu gitu ya belum lama gitu, mungkin beberapa minggu yang lalu, terus kok dia belum bisa gitu kan, nah itu kita balik lagi, mungkin dari kitanya yang lengah, yang tadi saya bilang kita lengah, kita mungkin kurang pengulangan, kita kurang ini. Jadi kita harus ingat kalau misalnya satu anak diajarkan sesuatu, mungkin anak itu langsung bisa, itu 2 kali langsung bisa. Kalau dia mungkin perlu 4-5 kali. Gitu. Mungkin untuk paham sesuatu anak ini perlu setahun bisa, kalau dia mungkin perlu 2 tahun. Nah jadi itu balik lagi ke kita, jadi kita nggak bisa nyalain dia, kita balik lagi ke kita sendiri. Dari cara orang mungkin gue yang salah, jadi gue ini, gue harus lebih sabar, gue harus lebih tekun gitu kan. Nah, jadi itu banyak sebenarnya hal-hal yang kita selalu dikasih Tuhan tuh kayak selalu memberikan peringatan ya, memberikan peringatan tuh selalu ada, cuman kita bisa ngelihatnya apa enggak gitu. Itu selalu ada peringatan. Jadi kita harus lebih peka itu aja. Kalau sedih ya kayak tadi gitu kan saya ikut yang ngajarin dia dari kecil gitu. Jadi pas TK itu kan saya bilang, itu udah cepet banget kalau math. Tapi sekarang ya setelah masuk SD ini entah kenapa tuh kalau ngelihat math aja tuh ya, matematika langsung yang menutup diri gitu. Yang langsung nggak bisa, yang langsung nggak bisa gitu. Kenapa gitu kan? Saya kok sedih banget gitu kan. Dulu tuh kayaknya cepet. Jadi gitu. Kadang-kadang dia bisa ini, dia bisa juga gini. Tapi di hal lain dia lebih sosialisasinya meningkat gitu. Jadi makin lama kadang-kadang ada yang turun, kadang-kadang ada yang naik gitu. Jadi kadang-kadang kan saya merasa kok gini lagi gitu kan. Saya pikir saya udah melewati masa-masa ini pas zaman-zaman terapi dulu gitu kan. Ternyata ya gitu, nggak boleh lengah. Jadi ternyata kita harus perbanyak lagi waktu bersama dia. Jangan dibiarin nanti dia nggak fokus lagi, kayak ini lagi gitu kan. Terus ingat lagi waktu zaman-zaman dia kan berjuang untuk hidup ya dengan operasi jantungnya ini. Kan kita kadang-kadang berpikir apa kita terlalu keras sama dia kalau ngajarin kalau dia nggak bisa gitu kan. Jadi pada akhirnya apa sih yang kita ini, masa toh kita dulu sekolah nggak kepake juga ya sekarang ya, hal yang kecil gini kan.
Jadi maksudnya saya kadang-kadang mau ngikutin sekolah tapi kadang-kadang nih kayaknya cuma matematika sama ini doang gitu. Saya juga kayak kalkulator gitu kan. Akhirnya jadi kayak kita yang berpikir aduh kenapa gue keras banget sama anak gue ya gitu. Iya. Nah, dari kita tadi sharing lo punya tips nggak? Bukan tips sih, tapi kayak untuk orang tua yang baru mendapatkan hal ini atau apa, lo bisa sharing sesuatu nggak? Kayak mereka harus apa lebih baik gitu segala macam. Sebenarnya ya kalau dari saya ya, dia harus pertama dia mesti menerima kondisi anaknya seperti itu. Kedua dia harus sabar bahwa tidak ada istilahnya quick fix ya. Minum obat langsung sembuh enggak gitu. Ya, itu semuanya bertahap dan itu akan makan waktu tahunan. Puluhan tahun malah. Ada yang kita udah bicara dia nggak bisa sembuh tapi lebih baik. Iya, dia akan lebih baik. Dia tidak akan bisa normal gitu enggak, tapi dia akan lebih baik. Dan dia akan semua akan nanti ada rezekinya. Gitu. Jadi kita yang penting dia harus mandiri dulu. Nah, kalau orang tua yang baru menemukan atau mendapatkan hal yang seperti ini ya saya rasa dia harus tabah, tegar dan ya keep moving on aja gitu ya. Terus dilakukan gitu. Iya, menambahin juga. Ya stop comparing aja gitu. Stop comparing hidup kita dengan hidup orang lain gitu kan. Misalnya kalau ini kan kok enak banget ya anaknya tiba-tiba bisa nyanyi, tiba-tiba bisa ini gitu, tiba-tiba jago matematika. Sedangkan kita menghabiskan misalnya puluhan juta untuk supaya dia bisa baca aja gitu kan. Ya itu semuanya ya itulah bagian dari proses challenge kita itu ya. Jadi pada akhirnya ya itu dia, anak-anak kan ada rezekinya. Nggak semua anak, kalau semuanya normal kan agak biasa-biasa aja ya. Malah ada yang agak-agak ini unik-unik dikit kan, itu kan unik kualitinya gitu kan. Ya kan? Gue suka bahasa lo, setiap anak punya rezeki masing-masing. We have to face the challenge. Karena banyak awal tuh pasti orang yang dia mencari cost-nya aja gitu. Wah, kenapa begini ya? Kenapa begini? Sedangkan masalahnya itu nggak dibenerin. Atau langsung gitu. Itu nggak mungkin anak gue kayak gitu. Langsung denial gitu. Padahal ada ya sepupu kita ya barusan aja kita kayak gitu. Dan itu dia sangat malu untuk mengaku itu. Padahal apa sih? Karena itu dia tidak menerima masukan-masukan yang sebenarnya informatif dan membangun gitu. Justru kalau lo mengakui, lo akan merasa lebih baik ya. Ya, karena lo akan lebih menerima. Menerima karena lo mendapatkan banyak sekali informasi yang justru akan memperbaiki anak ini juga. Betul. Dan dengan sharing ini saya lebih banyak ya menerima informasi juga kan. Mungkin siapa tahu kenal dengan yang ini dengan yang ini gitu. Terbuka. Ini pertanyaan terakhir nih. 15 years from now nih ya. Lo mau ngomong apa, Mar? Apa ya? Kamu dulu. Aku dilempar. Ya, supaya Pasha tuh selalu menjadi anak yang soleh, ingat agama, ingat orang tua, dan berusaha untuk menjadi anak yang mandiri. Itu bagi saya. Kalau udah mandiri, apapun bisa dilakukannya. Kalau dia pede dengan ini gitu. Jadi selalu berjuang, tidak boleh pantang mundur. Soalnya kadang-kadang dia suka gitu ya. Kalau dia udah nggak bisa, dia give up gitu. Saya pokoknya harus face the challenge itu dia. Kita pokoknya face the challenge. Pokoknya hidup itu nggak selalu yang lurus lah. Ya kita harus mungkin ya 15 tahun lagi ya dia udah umur 20 sekian ya. Jadi dia pasti akan menemukan berbagai macam masalah gitu. He's a grown man ya. Jadi kita harus selalu mengingatkan bagaimana mungkin hidup itu sulit ya. Jadi kita harus selalu kuat dan tabah gitu untuk menghadapinya, dan dia harus melihat juga berjuang dulu, gitu. Dia tuh dulu seperti apa juga dulu. Misalnya dia dulu ada penyakitnya, jantungnya ya, ada pernah masalah dengan jantungnya, dan terapinya apa segala macam, mungkin bisa diingatkan lagi supaya dia bisa lebih, udah sampai sejauh ini dia udah begini gitu. Jadi banyak sekali kemajuannya. Boleh saya kasih satu tip lagi ya, bagi yang orang tua yang baru mempunyai masalah ini.
bukan hanya autistik juga, mungkin dengan penyakit ya, penyakit PASA ini cukup fatal. Jadi jangan buang waktu untuk mengasihani diri Anda gitu ya. Jadi kenapa harus aku? Aku juga dulu begitu gitu kan. Saking sampai dokter bilang sama saya, why not you gitu kan. Kan why me? Ya, kamu tuh siapa gitu kan? Kenapa kamu nggak boleh terima cobaan ini? Why not you gitu kan. Jadi dibalik lagi itu perkataan gitu kan, kenapa nggak saya gitu, jadi kenapa saya, jadi kenapa nggak saya gitu. Saya bisa gitu kan. Jadi ya selalu mencari solusi ya daripada mencari cost. Yes. Ya. Yes. Ya kan, solusi daripada cost. Kalau kayak gitu kita nggak maju-maju. Kenapa gue ya? Kenapa gue waktu hamil mungkin ini gitu kan? Kurang minum obat folik folik acid, kebanyakan makan ini seperti ini kan. Jadi kan itu kan hal-hal yang tidak berguna gitu. Carilah solusi gitu dan move forward gitu sih. Ya sebenarnya jawaban itu udah dijawab sama Gibran di awal ya. Kalau semua permasalahan Allah sudah turunkan dan lo pasti bisa melewatinya. Ya kan? Gibran dan Fitri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.